Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian hari Jumat 25 Oktober 2024 yang ditetapkan dalam Almanak HKBP Kolose 2 ayat 3. Saya baca untuk saudara-saudari. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dewasa ini banyak orang yang hanya concern mencari harta. Tidak terlepas orang kaya dan miskin sekalipun. Orang kaya sibuk menambah hartanya dan orang miskin sibuk berjuang untuk memperoleh harta. Pun juga pengetahuan yang selalu diminati manusia, yang digunakan sebagai alat untuk mencari kuasa. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menerangkan dalam suratnya kepada jemaat Kolose bahwa harta, hikmat, dan pengetahuan itu hanya berada di dalam Kristus Yesus. Kristus sebagai sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dalam ayat ini, Paulus mengingatkan kita bahwa segala hikmat dan pengetahuan sejati ada di dalam Kristus. Dalam hidup kita, mungkin kita mencari segala kebijaksanaan, segala hikmat, segala pengetahuan dari berbagai sumber di dunia ini. Namun, ayat ini merujuk dan menegaskan bahwa hikmat tertinggi dan pengetahuan yang mendalam hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Mengandalkan hikmat dunia seringkali tidak cukup karena terbatas. Sementara hikmat dari Tuhan memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kebersamaan dengan Kristus membuka dan menghadirkan kepada kita harta yang disebut di dalam Kolose 2 ayat 3 ini, yaitu hikmat dan juga pengetahuan, yaitu berada dalam hubungan yang mendalam dengan Kristus itu sendiri. Kita akan menemukan harta yang tersembunyi yang dikatakan itu, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan rohani. Ini adalah sumber yang hanya dapat dipahami melalui hubungan yang erat dengan Tuhan dan pengenalan pribadi yang mendalam akan Kristus. Pentingnya mencari hikmat di tempat yang benar dan di tempat yang tepat. Itu hanya berada di dalam Kristus. Karena kita sering sekali terjebak dengan hikmat dan pengetahuan dunia ini. Kita mencari hikmat dan pengetahuan yang bersumber dari dunia ini, yang mengakibatkan kita menjadi sesat pikir dan menjadi tidak terkontrol. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan demikian kita diajak untuk mengarahkan hati pikiran kita kepada satu sumber, yaitu Kristus Yesus, yang merupakan sumber segala harta, yaitu hikmat dan pengetahuan yang membuat kita dapat mengerti tindakan, jalan, dan maksud Allah di dalam diri Kristus Yesus yang selalu membersamai langkah kehidupan kita di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk segala hikmat, pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menuntun kami melalui Roh-Mu untuk memperoleh hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukan segala yang Engkau inginkan
Ya Allah Tuhan kami, selalu kuatkan kami untuk dapat hidup di jalan-Mu, di dalam hikmat-Mu, dan memiliki pengetahuan yang daripada-Mu, agar hidup kami senantiasa bersama dengan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.